Bang Roasi ngopi Ya, dulu sebentar, emosi kayaknya, santai dulu. Ini kita iya kan ngobrol sama Pak Lord menyimpulkan dulu itu bentar kan ya. saya nggak terbiasa seperti itu, Ya, giring-giring ke ya. sana. Bapak Bentar, santai bentar, dulu Pak, chill dulu, bentar, chill, bentar, Pak santai Rosius. dulu. Oke, oke, oke. Biar biar saudara seiman Bapak Yang ngobrol sama kita. dikatakan Pak Roasi, Iya. Ya, bentar. Yang dikatakan oleh Pak Roasi bahwa Yesus berkata dia adalah Tuhan di Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 itu memang benar. Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan kamu itu tepat. Dan katamu Waduh, tepat. jadi Sebab narasi memang abang sekarang di Yohanes 13:13 itu Tuhan ya? bentar. Host, boleh tolong besarin saya nggak, Bos? Jadi kalau aku Tadi sudah kita perlihatkan, Pak Lord Biarkan itu adalah Sebentar, Tuhan. sebentar. Biarkan Bang Jibril sama Pak Lord, kita nggak usah ikut campur, tapi kita laksanakan. Biar. Oke. Coba besarin dia deh. Kita lihat ininya, bukti dia. Kata kurios adalah Tuhan. Oke, boleh saya tunjukin? Giliran saya ya. Bentar. Kurios Tuhan. Iya. Tuhan pemilik. Iya, Sedangkan Theos itu berarti Allah. Sedangkan Iya. Theos itu Allah. iya. Yang di situ kan tulisannya bukan Theos kan? Di situ tulisannya Kyrios kan? Dalam bahasa Yunani. Iya. Abang kan pakai kitab Theos. yang baru di print gitu kan ya? Ini bukan Iya. kitab, ini kamus. Kamus Yunani. Kamus Yunani Indonesia. Kamus Yunani Indonesia. Ini saya nggak pakai kamus ini apa segala macam ya. Saya langsung ke scripture-nya ya. Ini Codex Sinaiticus.org. Jelas ya? Ya. Ini Yohanes chapter 13 pasal 13 baris ke-13. Ya, ini transkripnya. Di sini dibilang Haimis Ponetie Me. Lot, tolong matikan musiknya, Lot. Noise. Lot, matikan, Lot. Noise. Udah. Haimis Poneite Me O Didaskalos Kai Ho Kyrios Kai Kalos Lagete Eimi Gar. Ya, di sini nih translationnya. Ini dari Kurios artinya apa, Bang? You call me teacher and Lord, and you will say well, for I am. Kalau kita Lord ini, kalau saya translate dalam bahasa Indonesia, yang mulia, Lord di sini. Ini langsung Sama. dari Sinaiticus ya? Kurios adalah bentar. Hah. Iya, kurios itu artinya Tuhan. Itu juga bahasa Yunani kan? Kurios Tuhan. Tuhan pemilik. Tuhan dari mana, Bang? Di mana di Tuhan. sini Tuhan? Nggak ada H. Tuan. Nggak ada hanya. Tuhan itu God. Lord. ini bahasa Yunani. kan? Aduh, kotor Lord nih itu konyol. Tuhan. Iya. God itu Tuhan. Tuhan itu Theos. Tuhan pemilik. Aduh. Salah La nih, haula wala aduh, quwwata illa billah. konyol. Dikasih ilmu dia dikasih, nggak paham juga, koplak, koten. Nah, ini bahasa Yunani. Kalian bahasa Yunani. Di situ nggak ada kata Theos, Bang. Ini buku bahasa Yunani. Bang, di situ ada kata Theos nggak? Di ayat di Yohanes 13:13 itu bentar. ada Theos. kata Theos nggak? Bentar. Theos itu Allah, sedangkan Kurios itu artinya Tuhan. Waalaikumsalam Ustaz. Sedangkan Kurios artinya Tuhan. Kurios artinya Tuhan. Kalau Kyrie itu artinya Tuhan. Dalam bahasa Yunani Kyrie. Dengerin. Kurios. Apa bedanya Kyrie sama Apa bedanya Kyrie sama Kurios? Apa bedanya? Bentar. Nah, bacanya aja beda. Iya, bedanya apa? Aku tanya, bedanya apa? Jawab, bedanya apa? Kyrie itu artinya Tuhan. Iya, Kyrie Tuhan. Sedangkan Kurios itu artinya Tuhan. Oke, sekarang saya mau tanya, apa Anda paham gramatikal Yunani? Kalau saya paham, gimana? Lalu
Gimana? Ini bahasa Paham? umumnya kurios Tuhan. Dengerin kalau nggak Kurios, paham. Tuhan. Dengerin kalau nggak paham. Tuhan. Kurios itu, dengerin kalau nggak paham. Dengerin dulu. Aku mau ngomong dulu sebentar 30 detik ya. Kupingmu dibuka dulu ya, dengerin. Nggak paham, Gus. Kurios, Nggak paham gimana, ada astagfirullahaladzim. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Aku ngomong dulu gitu loh. Kurios itu artinya di mute dulu, di mute. Aduh, mental-mental nih. Di mute dulu, Lord. Lord, di mute. Host, kerja host, di mute host. Iya itu saya mute nggak bisa ini dari tadi bentar. Oh, teman-teman tolong tap-tap layar biar kuat nih room kita. Oke, di mute ya. Dengerin ya. Udah itu. Teman-teman dengerin ya. Kurios itu atau Kyrios itu artinya tuan yang ketika disebutkan itu orangnya tidak ada di situ. Itu namanya kurios. Jadi ketika kita menyebut katakanlah gini, di depan saya ada Bang Jibril. Saya menyebutkan Bang Al nih. Nah, saya ngomong ke Bang Jibril gini. Bang Jibril, Kurios Al itu memang orangnya baik. Nah, Tuan Al itu orangnya baik. Nah, posisinya Bang Al itu nggak ada di situ, maka saya sebutnya Kurios. Tapi kalau Bang Al ada di samping saya, ada di depan saya bilangnya Kurie atau Kirie. Paham? Paham nggak, Lord? Kalau Bang Al ada di depan mata saya dan di depan mata Bang Jibril sama saya bertiga, saya, Bang Jibril sama Bang Al ini di depan di depan mata kita itu sebutnya itu Kurie. Nah, udah paham? Tapi kalau orangnya nggak ada di depan kita itu Kurios. Nah, yang bilang ngawur siapa? Kristianos. Yang di bawah ngawur Ardiansa. Ya udah, terserahmu. Lanjut. Bang Jibril, dibubukin aja dulu. Ya silahkan monggo. Izin sedikit nanti saya ya. Siapa duluan? Boleh saya dulu atau Jibril dulu? Silakan Bang. Oke, jadi gini ya. Ini sebenarnya closing tadi, tapi nggak apa-apa lah biar di awal biar buka cakrawala berpikir dia ya. Jadi begini, Tuhan itu tidak mungkin manusia. Ya, itu dibuktikan dari sejarah, dari literasi kitab dan dari fakta-fakta logika. Apa fakta logikanya? Kalau Tuhan berubah menjadi manusia itu membuktikan dia membutuhkan sesuatu, ada kebergantungan. Nah, kebergantungan itu bukan sifat Tuhan, itu sifat makhluk, di mana makhluklah yang bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan bergantung kepada makhluk, itu bertolak belakang sama kaidah logika. Artinya itu cara berpikirnya rusak itu. Artinya Tuhan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un ya, walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak bergantung kepada makhluknya, kepada apapun ya. Nah, jadi kalau Tuhan berubah menjadi manusia, itu membutuhkan bahwa Tuhan itu bergantung kepada makhluknya. Dan itu salah satu bukti bahwa dia lemah. Dia membutuhkan sesuatu karena dia punya tujuan kan untuk itu. Nah, tujuan itu menunjukkan bahwa dia membutuhkan sesuatu, menunjukkan bahwa dia menunjukkan sisi kelemahan dia sebagai Tuhan. Dan itu tidak mungkin Tuhan seperti itu, bergantung kepada makhluk dan menunjukkan sisi kelemahan dia. Ya, nah, begini berpikirnya seharusnya. Itu agama Abrahamik itu seperti itu. Jadi tidak dikenal yang namanya Tuhan itu menjelma menjadi manusia, bercampur dengan manusia, ya. Itu tidak dikenal. Itu hanya dikenal dalam mitos dewa-dewa Yunani. Oke, lanjut. Baik, Dewa izin pamit ya. Coba kepada Lor ya. Itu terjadi yang namanya perubahan-perubahan, yang tadinya guru diganti junjungan, yang tadinya junjungan diganti dengan Tuhan, akhirnya diganti menjadi Tuhan. Itu pergantian itu. Ada yang namanya perubahan. Ketika Yesus makan pun di situ jelas Yesus makan ikan bakar, bukan ikan goreng. Tidak menutup kemungkinan, mungkin ya ini ya, asumsi saya tahun depan pada saat diganti lagi jadi pecel lele. Ya kita tidak tahu. Dari ikan bakar, ikan goreng, akhirnya jadi pecel lele. Kita tidak tahu seperti itu. Banyak sekali yang namanya perubahan-perubahan di dalam kekristenan. Nah terus, tadi apa deh? Dewa sampai lupa tadi. Ya mungkin itu aja tadi dari Dewa ya. Terima kasih banyak. Dan kepada Pak Ardiansa kemarin, makasih udah diberikan pengajaran sama Peri Suawa yang mengatakan, aku tidak dapat membaca. Wah itu keren banget itu. Luar biasa pengajarannya. Dewa sampai tidak kepikir sampai ke situ ya. Itu dari Dewa. Terima kasih Peri Suawa kemarin pengikut jalan lurus. Ingat kan? Nah, gitu ya Pak Kurios ya. Terlalu banyak perubahan di situ ya.
Jadi jangan modal cuma imani saja, lebih baik berpikir di situ. Ya, mungkin itu dari Dewa. Terima kasih banyak pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bang, Silakan, aku Bang juga Jib. izin pamit. Bang Prajurit Langit izin pamit. Ada Jam Ardiansyah ya, Bang Ardiansyah. Dilanjutkan ya Bang Ardiansyah. Siap. Bang Ki Ardiansyah. Jibril, Bang Al, silakan Bang Adriansa. Saya juga izin pamit turun ke bawah. Nah, Iya, sama. Saya juga kemana? undur diri deh. Waduh, satu aja Bang, aku Bang saran aja Bang. Memang betul ya kalau memang apa ya. Jangan kabur Bang Jibril. Kenapa? Kalau Waduh, iya. waduh. Undang-undangnya belum dapat. Ya satu aja, aku Bang, mungkin memperkuat kalau kalian aja ada- argumentasi dari Bang Dewa tadi. Mungkin nanti lanjutkan Bang Ardiansyah nanti sama Bang Ali ya, melanjutkan. Ini memang banyak sekali kesalahan penerjemahan lembaga Al-Qibul Indonesia ya, lembaga Alkitab ini, karena memang secara kualitas penerjemahan juga jelek ya kan, dan tidak tervalidasi, sehingga memang secara membingungkan para jemaatnya. Perbedaan antara kalimat definisi Tuhan dan Tuhan pun aja mereka tidak mampu memberikan penjelasan gitu kan. Seringkali melakukan penipuan penerjemahan LAI ini kan. Oleh karena itu memang sepantasnya LAI segera direformasi total aja dari orang-orang seperti Anwar Chen dan kawan-kawan. Karena memang mungkin karena sudah faktor usia, ketuaan Anwar Chen sehingga pola pikirnya juga agak sedikit lelet. Itu aja Bang Prajurit Langit, terima kasih Bang Jibril. Ya. Bang Diansa itu aja dulu. Siap, sama-sama. Artinya memang tidak bisa dipakai ya, tidak bisa tervalidasi ya, tidak valid ya Bible LAI, sehingga carilah Bible yang lain, dan ini sesuai dengan kalimat dari pernyataan Pendeta HTD ya. Pendeta HTD yang saya ambil di mana konsep Bible Septuaginta LXX di tahun 70 Masehi itu expired dikatakan. Kemudian Al-Bible 325 Masehi sampai 1974 Masehi dari konsili juga termasuk Bible tercemar Tritunggal. Artinya Bible ini tidak bisa digunakan atau tidak layak dipakai. Yang lebih layak digunakan adalah kata Pendeta TD adalah tahun 1963 itu menggunakan Bible KJV atau King James Version. Itu aja tambahan dari aku Bang Prajurit Langit, terima kasih buat mengedukasi Oten biar nggak blow on amat gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi salam. Orangnya udah turun ya? wabarakatuh. Coba saya coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. izin undur diri, Abang Pakai acara Gabang. mental pula tadi. Oh iya ya Bang Jibril. Bang Jibril, saya baru masuk tuh. Baru juga masuk. Saya tadi dengerin mental aja loh di Bang bawah Jibril. biar bisa sambil kerja. Nanti kalau diperlukan saya naik lagi. Siap. Gak boleh Bang Jibril harus di sini, gak boleh turun. Assalamualaikum Iya loh, warahmatullahi wabarakatuh. saya aja tadi mental loh. Waalaikumsalam. Gitu. Ya teman-teman, jangan lupa ya Bang Jibril seharusnya ya kerja itu nomor 2, nomor 1 tuh debat dulu ya. Jangan. Bang Ardiansa ini narasinya ini menyimpang ini. Pak, sorry Bang Han, mental saya tadi Bang Han, ada telepon. Oke, aman. Silakan Pak The Lord. Tadi apa yang mau disampaikan? Silakan. Itu di roomnya Ubay lagi rame juga tuh Bang Han. Bang Ardiansa, 50 orang lebih tadi penontonnya. Oke Bang. Oke, apa yang mau tadi ditampilkan? Kalian berkata bahwa Theos itu artinya kan Tuhan. Oke, saya buka. Theos adalah Allah. Roma 9 Coba ayat tampilkan, 5. Pak. Ilmu ya Berkata, jelas-jelas. mereka adalah bentar. Roma Kalau 9, kamu buka Bibelmu ya jelas, saya diartikan Allah. Tapi dari mana gitu loh? Mana pula lah bahasa Bentar. Theos ini jadi Allah ini Bang. Bentar. Mereka adalah Bang, gini Bang, saya potong aja langsung Bang ya. Bang Lord Yesus. Bentar. Yang menurunkan Mesias. Iya, Lord. Bentar. Yang Iya, menurunkan ya udah tahu. dalam keadaannya. Udah tahu. Sebagai manusia yang ada atas segala sesuatu. Dia adalah Allah. Iya, yang harus iya, dipuji udah tahu. Sampai selama-lamanya. Amin. Udah tahu. Gak kelihatan, Ini lagi. coba Di lagi. sini kan, Gak kelihatan, di sini coba kan- lagi. Bentar. Di sini kan Gak kelihatan. Oke, ini kata Allah tuh. Allah, ia adalah Allah, Mesias adalah Allah. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Kata Allah itu adalah Theos.
kata Theos. Theos itu Theos. Theos di bawah itu bang. Theos. Kalau buka di dalam kamus Yunani, kata Theos itu artinya Allah. Tahu bang? Ada Allah di Yunani. Dari mana? Dari mana? Asal tunggu. Asal akar kata Allah dari mana? Dari Yunaninya. Dari mana akar kata Allahnya? Akar kata. Aku tanya akar kata nih. Lah ini kan kamus Yunani. Ya akar katanya yang saya tanya. Ini kan kamus Yunani. Saya tanya akar Kamus kata. Yunani Indonesia. Paham akar kata nggak? Nggak tahu dia Oke, Bang Adi, nggak tahu, paham nggak tahu. akar kata nggak, bro? Paham akar kata nggak, bro? Emang kenapa? Kalau nggak Bro. paham tanya. Bro, saya tanya sekarang. Saya tanya, iya, saya tanya. Lanjut aja. Paham akar kata nggak? Paham nggak, bro? Lanjut aja bang. Loh, kok lanjut ditanya, kok lanjut? Mau kata Saya ini tanya. Jangan lanjut. Kata Theos artinya Allah. Loh, dengerin dulu. Saya ini tanya Anda. Aduh, ini dari semalam ini kok nyerocos terus gitu loh. Saya ini tanya kepada Anda, Bung. Paham akar kata nggak? Paham apa nggak? Lanjut aja bang. Loh, kok lanjut? Ditanya kok lanjut? Lanjut aja bang. Loh iya, saya tanya Anda sekarang. Jawab. Paham akar kata nggak? Kalau anda sudah tahu, kenapa anda tanya? Loh, saya ini tanya Anda. Anda paham akar kata nggak? Rumpun bahasa Allah itu dari mana gitu loh. Itu Iya, saya ini tanya Bang, gitu. Anda. Rumpun bahasa Allah itu dari mana? Rumpun bahasa Bang bingbung gimana ini? Kata lain yang diganti. Aduh, parah ini. Iya mana? Akar kata paham nggak? Akar kata. Kalau nggak paham bilang. Bang, kalau sudah tahu. Aku tanya kamu. Aku tanya kamu. Aku tanya kamu. Paham nggak? Kamu paham nggak? Kamu tahu, kan kamu sudah tahu kenapa kamu balik. Ya saya ingin menguji Anda. Saya ingin menguji Anda gitu loh. Paham nggak kamu akar kata? Kalau saya udah jelas tahu. Nah, saya jelas sudah tahu. Saya kan menguji Anda. Ini saya uji nih kamu nih. Nah, kamu paham nggak? pelan-pelan Pak Supir. Kamu paham nggak? Aku tanya ke kamu, aku kan udah paham. Nah, kalau aku udah paham, sekarang gantian aku tanya kamu. Kamu paham nggak? Nggak tahu dia, Bang Ardi nggak tahu dia, nggak tahu. Aduh. Nggak tahu. Ditanya. Rumpun bahasa Allah itu dari mana nggak tahu, akar katanya dia nggak Iya, tahu di mana. aku tanya akar katanya Theos menjadi Allah itu apa? Coba jawab. Paham dia tuh. Sebelum Arab menggunakan kata Allah. Saya nggak tanya Arab, saya tanya. Sudah menggunakan kata Allah lebih dulu, Bang. Saya tanya ke kamu, akar katanya Theos. Nyerocos terus dia. Iya. Saya tanya sekarang. Sekarang saya tanya. Aduh, nyerocos terus. Diemin host kalau gitu host. Itu. Ya, aku mau tanya gitu loh. Jadi akar katanya, aduh, nyerocos lagi nih. Aduh. Bentar, biar dijelasin dulu, Pak. Aku tanya Simpel Bang Ardi. Nggak bisa. Orang ini sejak semalam nggak bisa dipersimpel. Dia maunya itu ribet gitu loh. Oh ya, kalau nggak mau dipersimpel lagi. Coba di gini loh. Dia kira-kira menjelaskan Theos sama dengan Allah kan gitu. Nah, pertanyaan saya, tolong sebutkan gimana jalan ceritanya Theos itu kemudian diterjemahkan menjadi Allah. Itu gimana jalan ceritanya? Silakan. Nah, kan aku sudah jawab. Kata Allah itu sudah digunakan oleh pendeta Nasrani. Namanya Aisyah. Saya tanya kepada kamu. Nama Allah. Bentar. Saya ini tanya gimana ceritanya Theos. Dengerin pertanyaan saya, dengerin baik-baik. Saya tanya ini dengerin. Dari mana ceritanya Theos menjadi Allah? Nah, gimana jalan ceritanya gimana? Coba disebutkan dong ke saya. Nah, kok enggak? Ditanya kok enggak? Ditanya itu dijawab. Apakah bahasa Yunani salah? Bentar, apakah bahasa Yunani salah? Kamus ini salah. Tuh ya salah. Kalau salah gimana? Nggak tahu. Gini, jelas salah lah. Aduh. Gini saya persimpel Yesus. Kalau Salah tidak gimana? tahu, Kok salah gimana? Nggak tahu gitu loh. Panci satu, bentar dulu, biar Pak Diansa dulu. Ini orang.
Sedangkan Allah. Sedangkan kurios itu artinya Tuhan, Tuhan atau pemilik. Kalau sudah diartikan sebagai pemilik, berarti pemilik alam semesta ini siapa? Tuhan. Apa ini? Oke, sekarang teman-teman bisa aku ajarin sendiri. Aku mau buka data ya, teman-teman ya. Lukas 6:46 sama Yohanes 20 ayat berapa tadi? Bentar, aku buka data dulu ya. Saya tunjukkan ke dia ya. Saya tunjukkan dulu ke dia. Bangkit dari tidur. Aduh, ya aku buka anu dulu ya, kamera dulu ya, teman-teman. Iya, Bang Ardi. Astagfirullahaladzim, nih orang, ya Allah, ya Allah. Sabar, pelan-pelan Pak Sopir. Dari semalam itu Bang Ardi. Iya, aku buka dulu teman-teman. Atau gini aja. Kebalik, tar dulu. Menjelang Bang Ardi buka data, atau gini aja. Akui saja rumpun bahasa kata Allah itu nggak tahu dari mana, nanti biar dijelaskan gitu loh. Biar simpel gitu loh. Kata Allah itu juga dibaca ilah. Oh, gigimu ilah. Kalian kan biasa bilang la ilah. Ngarang aja. La ilah. Congot. Ngarang. Artinya Allah. Ini ngarang. Artinya Allah. Punya orang. Teos juga artinya. Bentar. Ngarang gimana? Lot bentar aja. Bentar, Tar dulu ya. Dilihat dulu. Tar dulu. Sabar. Udah jelas belum ya? Kelas 646. Ntar dulu aku buka nih, buka laptop. Wah. Pakai data kita. Lukas 6. Teman-teman juga bisa buka di situ, teman-teman ya. Laptopku anu. Ntar dulu, aku ngecas laptop. Repoti aja nih orang. Ampret. Sabar ah. Jadi dosen gitu Bang Ardi. Kalau jadi dosen ya gitu terhadap mahasiswa gitu loh. Bentar ini. Bukan Lot Yesus tapi Lot bentar kau. Lukas 6. Ntar dulu ya. Oke, bentar. Lukas 6. Teman-teman juga bisa buka di sini Lukas 6. Udah diem dulu. Bentar, biar dijelasin dulu. Aduh, ini orang. Lukas 6 ayat 46. Diem dulu kamu. Bisa nggak diem? Makna atau sama sebagai Astagfirullahaladzim. Nih ya teman-teman ya. Nih kita cek di sini teman-teman. Nih. Ini kan Lukas 6. Tuh, diem dulu. Ya. Diem dulu ya. Jangan banyak berulah. Bibel Hub Lukas 6 ayat 46. Tideme kalite Kyrie ini ya. Kyrie. Apa sih? Maksudnya Kyrie ini tadi kan kurios. Nah, nanti kita akan buka yang kurios ya. Kita cek dulu yang Kyrie ini, teman-teman. Aku nyambung nggak ini? Masih kedengeran nggak? Atau putus-putus? Masih monitor. Lukas berapa, Bang? Lukas berapa? Bang, Lukas 6 ayat 46. Makanya kamu itu dengerin kalau orang ngomong, jangan nyerocos sendiri gitu loh. Kalau ada orang ngomong tuh dihargai, biar kamu itu. Udah buka dulu kamu, saya tunggu. Buka dulu kamu. Sebelum dia ini, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sahabat Bang Ardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya udah pernah jelasin juga sama dia nih waktu itu. Masih ngeyel terus. Yohanes 20 sama buka Yohanes 20:28 ya nanti ya. Lukas 6:46. Nah, oke ya teman-teman. Udah belum? Ketemu belum? Ya, kita cek ya teman-teman. Lukas 6 ayat 46. Kita cek terjemahannya sekarang. Lukas 6 46. Gini caranya. Caranya nampol loten gini ya. Nih.
Lukas 6. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah, dengerin ya. Woi, Lord, kamu monitor nggak? Jangan-jangan saya ngomong kamu tidur. Monitor nggak kamu? Bang Lord. Ada. Oh ya udah, nih ya, dengerin. Lihat sini, jangan sibuk sendiri. Lihat sini. Lihat sini. Ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Ini kan aslinya kan Tuhan, Tuhan kan, bukan Tuhan, Tuhan kan. Nah, di sini teman-teman, kenapa kok disebut tadi bahasa aslinya apa tadi? Kyrie. Ya, Kyrie ya. Teman-teman lihat sendiri, Kyrie ya. Kyrie itu juga dikatakan. Kalau dengerin dulu, saya mau jelasin dulu. Ini ada U, terus di atasnya ini ada titiknya, ini dibaca I teman-teman, atau Y. Kyrie, ya, Kyrie. Oke. Nah, kenapa kok disebut Kyrie? Karena teman-teman, mana ini? Karena orangnya ada di sini. Makanya disebut Kyrie. Sementara kalau orangnya nggak ada di situ atau entitasnya nggak ada di situ, nyebutnya adalah kayak Yohanes 20:28 nih. Thomas menjawab, dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini kan katanya kan pas waktu Thomas mencucuk Yesus itu kan katanya, oh ini Thomas mengakui Yesus itu Allah dan Tuhan. Ingat teman-teman, di sini ada tanda apa? Tanda seru. Itu artinya Thomas kaget. Gitu loh. Di sini ada tanda seru, Thomas kaget. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini bermakna tidak ada di sini orangnya. Entitasnya nggak ada di sini. Tidak ada di depannya apa? Si Thomas ini. Coba kita buka Yohanes 20:28 sekarang. Yohanes Nanti kamu bilang Thomas menyucikan 20. Diem dulu. Ngomong aja lu. Diem dulu. Woi, diem dulu. Nah, nih kan, nih dengerin. Apekrite, apa ini? Thomas, Kri, Eiren, Auto, Kurios. Nah, Kurios ini kurios, kita memakai ini. Kenapa kok memakai kurios? Karena orangnya nggak ada di sini, nggak ada di depan dia, entitasnya nggak ada di depan dia, karena yang disebut adalah Tuhan Allah, gitu loh. Tuhan Allah yang disebut karena Tuhan. Ini dengerin dulu. Ya makanya ini ada tanda seru. Ini artinya Thomas itu kaget, gitu loh. Thomas itu kaget, loh. Kok bangkit lagi? Ya kan kata gitu, kaget, nggak percaya gitu loh, kata Thomas itu. Ini ceritanya di Bible ya, bukan di Quran, gitu loh. Jadi apa makna tanda seru ini? Coba saya mau tanya ke The Lord. Coba kasih tahu saya makna tanda seru. Coba kasih tahu saya apa makna tanda seru nih ya. Makna tanda seru. Ya. Oke. Apa makna tanda seru menurutmu? Hoi. Apa makna tanda seru? Itu kan tanda. Jawab dulu. Nah, iya, kaget, betul kan? Nah, kaget. Berarti begini kaget, sama halnya gini. Kalau saya tiba-tiba melihat setan, bentar. Ya Allah, ya Rob, apakah setan itu? Dengerin. Thomas mencucikan tangan. Dengerin. Kamu bilang bahwa tidak ada orang di situ. Dengerin dulu, kucluk. Hoi, dengerin dulu. Kalau saya tiba-tiba melihat setan, terus saya kaget. Ya astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa setan itu Allah? Jawab. Kalau saya tiba-tiba melihat setan, terus saya kaget, terus saya bilang gini, ya Allah, apa setan itu Allah? Enggak, saya coba jawab. Kalau saya melihat setan, kemudian saya bilang, ya Allah, apa setan itu Allah? Jawab. Apakah setan punya daging?
Daging lagi. Apa ini? Bentar, kamu kan Astagfirullahaladzim, kok nggak paham ya dia ya? Dia nggak paham dia. Kamu bilang Yesus. Astagfirullahaladzim, Nyampe dia. nggak nyampe. Udah yang lain aja, saya capek yang lain. Silakan yang lain. Lo otaknya nggak nyampe. Udah yang lain aja. The Lord. Oke, Papa Gena, halo, selamat siang. Selamat sore. Yesus tidak ada. Sedangkan di situ Yesus ada. Udah. Lo nggak otak lo udah nggak mampu Papa Gena. diskusi. Halo, selamat sore. Oke, Pak Gena, ini apa Muslim kah? Berkata bahwa Yesus tidak Udah, diam. Di mute aja. Gitu orang itu ada. Mana yang Ya kalau ada kenapa kurios? Sekarang saya tanya, kalau Yesus ada kenapa bahasanya kurios? Bukan kiri. Kenapa? Nggak ada dia Tuhan. Enggak, saya tanya kenapa pada saat itu Yesus itu ada di situ? Kenapa bahasanya kok kirios? Kenapa bukan kiri? Ayo. Kurios itu artinya Tuhan. Oh, kucluk nggak paham ternyata. Nggak paham Dia dia. paham di mana? Bahasa Yunani mana dia paham? Sekarang saya tanya, apa bedanya kirie dan kirios? Apa bedanya kirie dan kirios? Apa bedanya? Kata kirie itu berasal juga dari kurios. Apa bedanya kirios dan kirie? Bedanya apa? Baca nih Bang. Baca apa bedanya? Baca. Iya bedanya. Nah, itu namanya kamu nggak paham. Mulai. Nah, apa bedanya coba? Beda. Apa bedanya? Tidak ada beda. Nah, itu namanya kamu nggak paham. Itu namanya kamu nggak paham. Di sini Kalau kirie itu dengerin ya. Dalam dengerin dulu. Dalam linguistik, astagfirullahaladzim. Dalam linguistik bahasa Yunani, dengerin dulu biar pinter, kucluk. Woi. Dengerin dulu. Dalam linguistik bahasa Yunani, kirie itu disebut Tuhan ketika dia ada di depannya atau di sampingnya. Nah, itu sebutannya kirie. Paham? Kalau dia nyebutnya kurios, berarti dia nggak ada di situ. Paham? Ya, satu betul. Paham nggak? Woi, paham nggak? di situ Yesus ada. Baca. Allahu Baca, tadi Akbar. kita Saya baca. banting juga habis saya ini. Udah, capek. Bentar, Dia nggak ngerti, dia nggak ngerti. Kamu bilang Lu bahasa Indonesia aja kagak ngerti. Bentar, kamu bilang Bahasa Indonesia aja lu nggak ngerti. Alah. Kamu bilang kata kurie itu orang tidak ada. Sedangkan Yesus Udah. masih ada. Udah. Lu nggak punya kapasitas. Lu nggak punya kapasitas bicara bahasa Papa Gena seperti ini itu. apa? Muslim kan non Muslim, Bang? Apa Gena? Kalian yang nggak paham, kalian membantah. Kalian membantah bahasa Yunani. Diam tutup toples. Papa Gena ini apa? Sedangkan Muslim aku kan? saya Kristen. Memberikan bahasa Yunani. Ya udah tutup. Dia buang aja. Nggak ada ilmu lo. Ada Papa pertanyaan, Gena. Pak Gena. Iya. Ini lagi bahas apa ya? Itu, Pak. Diawali dengan penggunaan kata Allah di Bible. Jadi merembet ke bahasa Yunani. Seperti itu, Pak. Jadi menurut Anda gimana? Kata Allah itu berasal dari mana, Pak? Maksudnya asal kata atau gimana nih? Iya, Bible memasukkan Bible di Indonesia loh ya, LAI ini. Di luar nggak ada ya. Kenapa memasukkan kata Allah di dalam Bible saudara gitu? Oh, pertanyaannya kenapa atau untuk apa gitu? Karena menurut saya tuh gini, orang Kristen memakai itu karena sudah masuk dalam bahasa serapan ya, seperti begitu. Itu dari Al-Quran, Pak, bahasa itu. Iya, saya ngerti itu. Tapi kan itu maksudnya itu sudah masuk dalam bahasa serapan. Serapan bahasa dari mana, Pak?
Bahasa baku. Saya bahasa baku. Bahasa dari mana, Pak? Oke, itu tidak masalah. Maksudnya itu walaupun dia Bahasa Arab, apa, Pak? Serapan dari bahasa mana? Arab, tapi dia Nah, sudah masuk dalam dalam Anda tinggal di mana, Pak? Anda tinggal di mana? Bentar Bang Kama, biarkan Bang Adrian saja itu. Kalau Silakan, itu Bang serapan dari Arab, berarti Anda tidak menggunakan bahasa Indonesia. Gini, Ini bahasa dari Al-Quran, Pak. bukan Kenapa hanya dicomot gitu? karena gini, kalau kita lihat latar belakang Indonesia bukan hanya satu suku saja dan satu bahasa ya. Sehingga maksudnya tuh Pak, ini nama itu Bapak buka KBBI, Pak. Pak, buka ada banyak KBBI. kata yang diserap juga seperti itu. Pak, buka KBBI, Pak. Ya, saya ngerti. Kalau Apa ngerti? Ngerti apa? maksudnya ngerti kata Allah, pasti nanti akan merujuk bahwa itu adalah sesembahan ini kan. Sesembahan kenapa apa? orang- Sesembahan karena apa kalau- kok karena mau kalau tuh? gini. Gini, Pak, kalau serapan bahasa Indonesia ada kata yang lain, Pak. Kenapa ngambil dari Al-Quran? Karena itu yang saya bilang tadi. Kenapa? Mungkin dari dulunya itu sudah dipakai penggunaan kata Allah di dalam Alkitab seperti itu. Dan itu tapi tidak kan- maksudnya tuh gini, itu bukan merujuk kepada maksudnya itu nama pribadi seperti itu. Nah, itu kesalahannya. Udah nyomot, make sembarangan. Tidak masalah. Itu Gini. nggak masalah. Tidak Orang masalah. Anda nggak masalah. Maksudnya tuh gini. Maksudnya Pala kita lo. orang Kristen, Pala lo kita peang. orang Kristen itu Bentar, tidak bentar. masalah. Ini kita yang nggak terima. Nggak masalah, enak aja. Udah nyolong, maling. Dilanjutkan Bang Adrian. Itu bukan masalah. Silakan. Itu bukan masalah maling gini. Iya maling lah. Mencuri Karena- dari kitab orang, nggak pede ya dengan kitab sendiri. Tidak, karena yang saya tahu Bentar, teman-teman. penggunaan kata Allah itu Ya, bahkan sebelum Islam pun sudah ada gitu. Silakan. Bang Ardiansyah. Ya, mohon izin guru-guru sekalian. Bang Objektif, Assalamualaikum Bang, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Masya Allah, saya diawasi guru ini. Sungkan saya mau jelasin. Tolong naikin Bang, Bang prajurit, Ustadz Sugi di bawah naikin. Tadi Iya kalau Ustadz Sugi beneran itu, kalau bukan. Iya Bang, udah aku lihat profilnya. Bukan akun palsu itu, Bang. Akun palsu itu. Bukan. Papa Gena ya, ini ya Papa Gena ya. Papa Gena tahu nggak apa namanya kata Allah itu menurut Bapak itu nama Tuhan atau gelar Tuhan kalau menurut Papa Gena? Menurut saya itu bukan gelar ya, tapi merujuk kepada keilahian gitu. Loh, saya tanya nama atau gelar? Karena kalau gelar itu seperti Tuhan atau Tuhan, tapi Ya kalau betul, nama itu berarti bukan gelar, tapi itu adalah sesembahan gitu. Itu ada ya, perbedaan antara Tuhan dengan ya Allah. nama kan berarti kan, nama kan? Itu bukan nama. Loh, apa terus? Kalau bukan nama apa? Itu adalah ilah, itu adalah Baik, saya buktikan ya Pak. Ini Bible. Anda tahu tahun berapa Pak? Abad keberapa ini? Kamus Alkitab Al-Muqaddas tahun berapa Pak? Kalau tahu? Saya tidak tahu. Oke, saya kasih tahu mau Pak? Silakan. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Bentar ya. Saya kasih tahu Bapak bahwasanya Al-Muqaddas ini tahun berapa? Bentar dulu. Bible bahasa Arab. Nah ini Pak. Halo, tes. Ada Bang Ardi ini keputus ini. Bang Ardi. Jaringannya jelek mungkin ya. Iya, jaringannya jelek. Keputus. Tunggu ya. Kepental dia. Oh, terpental. Naikin lagi. Iya. Nah, ini saya translate. Loh, kagak. Kepental. Suaranya masih ada. Bang Ardi itu nge-press. Turun dulu, Bang Ardinya turun dulu naik lagi.
Bang Ardi. Turun dulu, naik lagi aja Bang Ardiansyah. Oke, sambil nunggu Bang Ardi. Tadi Pak siapa yang mengatakan itu adalah gelar? Ada nggak Pak di original Anda, original teks Anda baik PL maupun PB kata Allah itu Pak? Kalau jawab begitu ya saya akan jawab tidak ada. Nah, nggak ada kan? Adanya kata Elohim atau Eluh atau Elah dalam PL dan dalam PB Theos. Kata Eluh atau Elah kalau dalam Hebrew itu kalau diterjemahkan ke bahasa Grekoin itu adalah Theos. Kalau diterjemahkan ke Arabik itu adalah ilah. Bukan Allah Pak, ilah. Beda ya, Allah dengan ilah itu dua kata yang berbeda dalam bahasa Arab. Kalau ilah itu adalah isim nakiroh, itu gelar umum, common noun. Sedangkan kalau Allah atau Allah itu adalah isim makrifat, itu nama diri Pak, atau proper name. Jadi Bible Anda itu salah menerjemahkan, harusnya ilah bukan Allah. Oke, boleh saya bicara? Oke, monitor. Oh silakan. Mohon maaf kepental tadi ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Orangnya masih di sini nggak? Oh masih ya. Oke. Kita cek ya. Kita cek di sini. Ini artinya apa sih? Ini kita buktikan. Ini punya siapa gitu loh. Ternyata ini adalah ensiklopedia Alkitab apa Pak? Coba dibaca Pak. Alkitab. Oh Kristen. Kristen bukan Islam ya? Ya. Baik, kita translate yang gini, hada ismu al ilah ya. Kita translate di sini, hada ismu al ilah. Kita translate di sini. Nah, coba dibaca Pak. Allah ini, coba dibaca Pak. Inilah nama Tuhan, pencipta segala makhluk. Nama atau gelar Pak? Nama Tuhan. Nama Pak. Nama ya. Kalau nama itu artinya proper name ya. Nama ya. Ya. Oke, ini satu bukti pertama. Ini orang Kristen sendiri mengakui bahwasanya Allah ini adalah nama Tuhan, Pak. Ya, kita cek sekarang. Kalau Allah, sekarang saya mau tanya, kalau Allah ini diterjemahkan ke bahasa Yunani itu apa, Pak? Jadinya, Pak? Setahu saya apa ya, Theos kah kalau tidak salah. Oke, kita cek ya. Nah, apa bacanya Pak? Lah saya tidak tahu bahasa Yunani. Silakan. Ini. Tetap Allah. Ini loh Pak. Ini loh Pak. Allah. Ini loh Pak. Tetap Pak, nggak berubah Pak. Nggak berubah Pak. Kita translate ya. Ini kan sudah kita translate Indonesia, Yunani. Tetap Allah Pak, nggak berubah. Tapi kalau kita taruh dulu ya. Kalau menurut Bapak dari Indonesia ini Allah, kalau ditranslate ke bahasa Inggris apa Pak jadinya Pak? God. Oke, kita cek ya. Apa Pak ini Pak bacanya? Tetap Allah. Tetap Allah Pak. Coba kalau seandainya ini dalam translator, mungkin bisa diperlihatkan dalam langsung di Al-Qur'annya, apakah tetap menggunakan Allah atau pakai God gitu. Di Al-Qur'an? Yes. Karena ini kan translator. Oh gini aja, saya langsung ke Bible. Kalau di Bible Anda, tunggu. Di Kejadian 1 di Bible Anda itu kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kan gitu Pak, di Kejadian 1 ayat 1, bener nggak? Nah, kita cek di KJV Pak, King James Bible, ini teks Mesorah Pak, Masoretik. Coba ya, Genesis 1 ayat 1. In the beginning, ini Allah atau God Pak? God. Kenapa bukan Allah Pak? Oh ini kan Alkitab Kristen gitu. Maksudnya tadi kan dibilang. Iya, kenapa Alkitab Kristen luar negeri nggak pakai Allah? Kenapa Alkitab Kristen Indonesia pakai Allah? Kenapa Pak? Saya ngerti kalau Alkitab Kristen akan pakai God. Sekarang maksudnya pertanyaannya itu gini. Kalau dengan logika yang sama, mari kita lihat
Al-Quran di dalam bahasa Inggris, apakah masih tetap menggunakan Oke, Allah atau Al-Quran tidak? bahasa Inggris tetap Bismillah gitu, in the name of Allah. Oke, maksudnya tadi kan bilang pakai data kan, tunjukkan aja gitu. Jadi yang tadi ditunjukkan Bang Ardi itu adalah Qomus Al-Kitabul Al-Muqaddas. Iya, Itu punya kamus, Pak. ortodok. Jadi itu yang bikin adalah Abuna Butros Abdul Malik. Dia seorang pendeta Kamus Syria ortodok. itu. Iya. Itu kamus Syria itu. Sama dengan ketika Anda menggunakan Qomus Al-Munjid fil Lugha wal Alam. Ingat, ini kamus bukan punya muslim ya. Dia dibikin oleh seorang pendeta Katolik, namanya dia Frater Louis Magluf sama Frater Bernard Betul. Tukan. Nah, itu juga mengatakan Allah adalah ismi zat al-wujud al-wajib. Nama sama. Kalau tadi kan juga dikatakan Allah hadza ismu al-ilah khalaqal jami'ah. Nama juga, Pak. Jadi orang Kristen pun mengatakan, orang Kristen Arab mengatakan bahwasanya Allah itu nama, bukan gelar. Makanya kita jadi heran ketika masuk ke Melayu ini kok jadi gelar. Ya, ini Pak, saya kasih tahu ya Pak. Di sini ada Kodeks 151, Mount Sinai Arabic Kodeks 151. Ini adalah kodeks tertua Arab di Kristen. Ini kodeks tertua Pak. Gak ada yang lebih tua dari ini Kristen di Arab Pak. Gak ada. Jadi ini kodeks tertua. Kita cek ya. Pada abad keberapa Pak? Coba dibaca. It appears to be the oldest Arabic translation of the Bible in existence, which was done in berapa Pak? Pak, silakan aja. Ini loh. 67. Nah, 867. abad keberapa ini Pak? 67 Bang. Abad keberapa Pak? Abad ke-9 itu. Abad ke-9 kan? Ke-9 itu. Nah, Islam lahir abad berapa Islam? Islam lahir abad ke? 7 kalau saya tahu. Ke-7. Berarti duluan mana Pak? Kristen Arab atau Islam yang ada di Arab? Islam dulu. No. Lo kok no? Gimana sih? Lo ini Bible tertua lo Pak. Dengerin Pak. Kalau Bapak punya data untuk saya, kodeks tertua dari Bible di Arab, tunjukkan kepada saya. Silakan. Maksudnya gini Pak, maksudnya Bang Ardi itu. Jadi Bible yang berbahasa Arab yang tertua itu adalah Kodek Mount Sinai 1501 itu. 151. Ya 151 itu kodek berbahasa Arab tertua 867 Masehi yang ditulis oleh seorang bishop dari Saint Catherine, yaitu Bishar Ibnu Ashiri. Nah itu sebelumnya nggak ada Pak, Bible berbahasa Arab itu nggak ada. Itu yang paling tua 867 Masehi. Dan pastinya nggak ada kata Allah sebelum itu. Kristen nggak akan mendapatkan dokumen kata Allah. Karena apa? Sebelum menggunakan kodeks 151 itu, orang-orang Kristen di Arab menggunakan Aramaik Peshitta. Dalam bahasa Aramaik nggak ada kata Allah Pak. Gini aja gini. Oke lah, terima kasih sudah kasih tunjuk data. Tapi yang saya punya pertanyaan tuh gini, persoalannya itu di mana? Kalau orang Kristen menggunakan kata Allah. Ya itu tuh hanya umat Islam Pak. Oh, siapa yang bilang begitu? Atas dasar apa? Hak Saya yang bilang, saya, Ardian saya yang bilang Pak. Oke, Semuanya. Sekarang kalau memang Semuanya. berarti Semuanya. silakan protes juga kepada Sudah, kita sudah protes Pak. Kita sudah protes. Iya, dan gini. Apa namanya, kita orang Kristen, maksudnya walaupun ada protes seperti begitu, kita tidak menganggap itu untuk maksudnya itu sebagai nama Tuhan seperti begitu. Jadi kalau memang maksudnya kamu gimana sih? silakan aja jalur hukum gitu. Lo kok nggak menganggap sebagai nama Tuhan? Ini karpe sendiri Pak, ini namanya Pak. Saya ngerti, Tahu nggak? Tapi dalam perspektif kita, Sebentar. Tadi kan Bapak tanya ke saya, Al-Quran di Inggris, bahasa Inggris kan gitu. Ya, coba. In the name of God atau in the name of Allah, Pak? In the name of, baca. Allah, tetap Allah, bukan jadi Udah God. selesai, Pak. Allah is proper name, dengerin Pak. Allah is proper name.
Iya. Coba saya ulangi. Saya Iya, ulangi lagi, Pak. iya. Saya ulangi lagi biar Persoalannya kenanya agak dalam, Pak. Biar Menjadi lukanya agak persoalan dalam. itu Saya ulangi gimana? lagi ya, Pak ya. Saya ulangi lagi biar lukanya agak dalam. Allah is a apa teman-teman? Proper name atau generic name? Proper name. Proper name. Tadi kan minta nih Quranenc.com. Noh. Ya. Quranenc.com. Nih, Quranenc.com. Ini bahasa Inggris teman-teman ya. Bahasa Inggris tuh. Tuh bahasa Inggris semua. Iya, Tuh bahasa itu Inggris. Itu yang saya tadi bilang, maksudnya itu menjadi persoalannya itu di mana gitu. Ya itu Tuhan kami, ngapain diambil di Bible gitu loh. Kami tidak Masih nggak mengambil. ngerti juga dia. Lah nggak mengambil. Oke. dijelasin, nggak ngerti. Sekarang saya tanya kepada Anda. Nama Allah itu bahasa mana? Yang saya tahu itu bahasa Arab, bahasa Serap. Bahasa Arab. Sekarang saya tanya. Kitab suci Anda, kitab suci umat Kristen ya, dengerin dulu. Kalau Anda tadi Kitab bilang bahasa Arab, dengerin berarti dulu, Pak. bahasa Dengerin dulu. Gantian Bukan ngomongnya. bahasa Al-Quran. Iya, Tapi dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu ya. Oke. Sabar, tenang dulu, Pak. Saya tanya sekarang. Kitab orang Kristen itu berasal dari Yunani atau dari Arab? Jawab. Berasal dari Israel. Pertanyaannya tuh gitu. Loh. Ngambil kitabnya orang gitu. Pipinya Yunani. Malu ngakui dari Yunani, malu ya, Pak? Berasal dari mana? Ngerti pertanyaannya tidak berasal dari mana. Kalau penulisannya berasal dari Israel, tapi bahasa yang digunakan adalah Yunani. Punya Israel itu kitabnya orang Israel, Pak. Jangan No. ngaku-ngaku, Pak. Lu kok Anda ngerti pertanyaanmu tidak berasal dari mana? Ya berasal dari mana? Antioquia itu mana, Pak? Israel apa Yunani, Pak? No, ngerti tidak tadi pertanyaannya? Berasal Iya, dari mana? Oke, sekarang saya tanya. Nih, dengerin. Pak, Berasal jawab, dari Pak. Israel, karena ditulis Pak. itu di lingkungan Israel. Pak, ini bahasa apa, Pak? Ini bahasa apa? Jawab, Pak. Bukan, Jawab. kalau tadi Jawab. pertanyaannya ditulis dengan bahasa apa, maka saya akan bilang Yunani. Ya, kan? ini Tapi bahasa kalau bilang original tadi teks pertanyaannya Anda, Pak. Coba berasal saya dari tanya, mana, ini bahasa apa, Pak? Saya akan bilang bahwa berasal dari Israel karena ditulis di Bapak, sekitar ini Israel. Pak, ini bahasa mana? Nah, kalau pertanyaannya tadi begitu, bahasa apa? Oke, saya akan bilang Yunani. Tapi kan tadi bilang Oke, ya udah kita ngalah. Ya udah kita ngalah. Ya udah enggak apa-apa. Oke, ini bahasa mana, Pak? Ini, Pak, bahasa mana, Pak? Oke, saya akan bilang itu Yunani, seperti itu. Oke, sekarang saya mau tanya, Tuhan di dalam bahasa Yunani itu apa, Pak? Ya, Tuhan dalam bahasanya apa? Kurios ya, kalau saya. Ngarang. Theos. Tuhan. Nah, Tuhan Theos, harusnya Tuhan Anda di Bible Anda tuh bunyinya tuh Theos, Pak, bukan Allah. Yang saya tahu Tuhan NRK, dengerin. NRK and hologos, kai hologos and proston theon, kai theos and hologos. Theos, Pak, harusnya. Oke. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Harusnya gitu. Jangan pakai firman. Firman itu bahasa Arab. Allah itu bahasa Arab. Bener nggak, Pak? Saya, Pak. Nih, dengerin ya. Nih ya, kalau nggak percaya, Yohanes. Aduh, Bapak ini. Yohanes chapter 1 verse 1. Coba baca, Pak, ini, Pak. Baca, Pak. Minta maaf, saya tidak tahu bahasa Yunani. Oh, saya maafkan. Saya baca ya. Saya bacakan ya, Pak. NRK and hologos. Logos, Pak. Logos. Kai hologos and proston theon. Theon. Kai theos and hologos. Harusnya pakai logos dan theos. Jangan pakai Allah. Gitu loh, Pak. Kenapa itu yang tadi saya bilang? Maksudnya ini bahasa Inggrisnya, Pak. Ini bener ini. Saya setuju dengan bahasa Inggrisnya ini. In the beginning was the word, and the word was with God. Bukan Allah, God. And the word was God. Ini bener. Setuju saya kalau sama ini, Pak. Ini kan punyanya manuskripnya Anda juga, ini Kodeks Sinaiticus. Bener gak, Pak? Iya, itu yang tadi saya bilang. Sekarang kan Anda sudah buktikan. Sekarang saya selalu membuktikan, Mbak. Karena ya, orang Madura itu nggak ada yang nggak membuktikan, tak iya. Ngerti, tapi maksudnya tuh gini. Harusnya sekarang itu Allah itu Anda ganti dengan Tuhan. Kalau Iya. memang Tuhan, itu menjadi bukan tidak Allah. setuju,
Silakan aja diproses untuk supaya bagaimana orang Kristen bisa. Sudah kami proses, Pak. Sudah kami protes. Tapi orang-orang itu bebal, Pak. Bapak tahu bebal nggak? Kan dari internal kekristenan ada banyak, udah banyak loh yang protes sampai Bapak ini. Pak Dorem meji, Pak. Sekarang ini terjemah Alkitab terjemahan baru kedua itu sudah keluar. Iya. Sebenarnya, dan sekarang kalau sebenarnya apa yang kalian usahakan itu sudah maksudnya sudah real.